marhite-hite goarni debata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni ton di parbadian atu mo palangit dot tanol. Amen. Ondo di patupa debata, humokop hita gabe dosa do ibana. Nasotu manda dosa asa gabe hati gorani debata hita di bagasan ibana martang yang mahita. Alia manami na di banua gijang, para siroha na sumurung di sude joma, dang diolani ho anak munasa sedai, dilehon hodo iba na humokop hami, mamorsan dosa nami sahat tuhau na pinar silang. Say patugu marohan nami, asa unang ganggu rohanami makaporsyai hasesani dosa nami, asa unang mandele hami alani dosa nami, alai asa posi tuturohan nami di asini roham nagodangi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak kaholongan ni roham. Amen. Yesus namadosan dosa mi portilion pangolu kami. Yesus namadosan dosa mi portilion pangolu Jesus namadosan dosa mi portilion sai pasana kami. Amen, amen, amen. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya. "Engkau inilah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang engkau telah perbuat?" Jawab Yesus, Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. kata Pilatus kepadanya. "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya."
Tetapi mereka makin kuat mendesak. Katanya, Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini. ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah orang itu seorang Galilea? Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes yang pada waktu itu juga ada di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia pun mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, Barabas. Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, Ia harus disalibkan. Katanya, Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? namun mereka makin keras berteriak, Ia harus disalibkan. Jika
Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan mereka berkata, Salam, hai Raja orang Yahudi. lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, Lihatlah manusia itu. ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, Salibkan dia! Salibkan dia! kata Pilatus kepada mereka, Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus. Dari manakah asalmu? Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu Pilatus berusaha membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan, di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu. Inilah rajamu. Maka berteriaklah mereka, Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia. kata Pilatus kepada mereka. Haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. dan seluruh rakyat itu menjawab, Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkan untuk disalibkan. Yesus
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, saya akan bacakan dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 28 sampai ayat 38. Demikian firman Tuhan. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Ketika kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada tahun 1054 itu terjadi skisma besar pertama gereja, perpecahan antara gereja di Kekaisaran Roma antara barat dan timur. Pasalnya salah satunya adalah ketika gereja barat, yang di barat itu di Roma dan di timur itu di Konstantinopel. Ketika gereja di barat menambahkan satu frasa ke dalam pengakuan iman Nikea, dia menambahkan frasa "dan anak". Kan dinyatakan dalam pengakuan iman Nikea, Roh Kudus berasal dari Bapa, dan gereja barat menambahkan "dan anak". Jadi secara Alkitab frasa ini benar, tidak salah. Tetapi gereja barat menambahkan frasa itu tanpa konsultasi, tanpa ada perundingan dengan gereja di timur. Akibatnya gereja di timur marah. Maka bersama dengan hal-hal lain, pertikaian lain, penamaan frasa ini membuat gereja pecah menjadi dua bagian, gereja di barat dan gereja di timur, hanya oleh ketidakpedulian menganggap gereja yang di sebelah timur tidak perlu diperhitungkan. Saudara, bagi kita mungkin aneh ini, masa persoalan begitu saja menjadi memecahkan gereja yang begitu besar pada waktu itu. Apalagi pada saat ini orang-orang Kristen dan orang-orang beragama sampai titik yang mengatakan Kristen dan Muslim dan Yahudi mereka berasal dari satu agama atau dari Abraham yang sama, Bapa yang sama. Jadi kebenaran ini agak aneh yang dinyatakan frasa yang penambahan tadi dipersengketakan, itu aneh bagi kita zaman sekarang ini. Saudara-saudara, bagi saya lebih suka saya orang-orang yang tidak setuju daripada orang yang tidak peduli. Kalau saya mau mengajarkan satu kebenaran Alkitab, kemudian lebih senang saya melihat kalau orang ada mengkritik atau bertanya atau bahkan melawan, daripada orang yang terus tidak diam seolah-olah tidak peduli
dengan apa yang diajarkan. Ketidakpedulian ini bisa macam-macam. Bisa karena dia memang tidak peduli, atau bisa mungkin dia mengatakan bahwa biarlah orang yang berbicara di sana, saya hanya mendengar-mendengar saja, dan kalau perlu saya memetik dari situ. Saudara yang kasih, ketidakpedulian ini pernah dituliskan oleh Rasul Yohanes di kitab Wahyu. Dia berkata demikian. Ketika Tuhan suruh menulis, Tuhan suruh menyuruh Yohanes menulis demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau. Ketidakpedulian itu sangat ditentang oleh Tuhan sendiri. Saudara, kita mau lihat di sini bagaimana Pilatus mengabaikan dan tidak peduli dengan kebenaran Kristus. Kita akan lihat di sini dalam peristiwa pengadilan Kristus. Pilatus mencoba untuk mengabaikan Yesus. Dia berkata kepada orang-orang Yahudi, ambillah dia dan hakimlah dia menurut Tauratmu. Jadi menurut Tauratmu, dia nggak peduli, ya ambilkan sana. Yang penting kalian mengadili di situ. Tetapi bagi orang Yahudi biasanya bisa langsung melakukan itu kalau sudah ada perintah dari gubernur demikian. Tetapi masalah menghilangkan nyawa mereka tidak masuk kepada yurisdiksi hukum mereka. Jadi tidak ada hak mereka untuk menghukum mati. Oleh karena itu, walaupun di kesempatan lain pernah Yesus dicoba untuk dijatuhkan ke dalam tebing, bahkan Yesus dicoba untuk dilempari, tapi pada kesempatan ini orang-orang Yahudi yang setelah diberikan hak oleh Pilatus untuk menghakimi dan membunuh mereka, maka mereka tidak menolaknya karena mereka masih memohon izin dari Pilatus untuk menghukumnya sebagai kriminal. Orang-orang Yahudi ingin melihat Yesus itu mati sebagai seorang kriminal yang betul-betul membuat dia malu sebagai seorang penjahat yang dihukum mati. Mereka ingin melihat orang banyak semua melihat Yesus disalibkan sebagai penjahat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan mengizinkan ini, Allah mengizinkan ini terjadi. Kenapa saudara-saudara? Karena bagi Allah pengadilan Kristus, pengadilan Yesus itu bukan persoalan antara orang imam dan Yesus sendiri, atau soal antara keluarga di tengah-tengah keluarga orang Yahudi, atau di antara Yesus dengan penguasa di waktu itu. Tetapi ini adalah pengadilan yang secara global menjadi perwakilan dari kita yang berhadapan dengan kebenaran Kristus sendiri. Itulah yang mau dinyatakan dalam pengadilan Yesus Kristus ini. Pilatus ingin mengabaikan Yesus dan tidak ingin menghakimi dia. Sebetulnya itu keinginan Pilatus. Tapi Pilatus tidak bisa menghindari itu. Kenapa? Karena Yesus lebih besar dari itu. Kematiannya selalu dimaksudkan agar dilihat ada konfrontasi antara dosa dan kekudusan Allah. Saudara-saudara, kalau kita pernah nonton The Passion of Christ-nya Mel Gibson, maka kita akan ditunjukkan di situ kengerian siksaan yang dilakukan oleh orang-orang Rom atas desakan orang-orang Yahudi. Bahkan banyak orang yang menyatakan itu terlalu sadis. Itu terlalu membuat orang mengkonfrontasi supaya mereka benci kepada orang Yahudi karena kesadisannya itu. Mereka sebetulnya tidak mengerti Passion of Christ-nya Mel Gibson. Mel Gibson mau mencoba memperlihatkan bagaimana sebetulnya seluruh dunia mengadili Kristus sendiri. Seluruh dunia, orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi, bahkan hadir juga di situ orang-orang Yunani. Kalau kita coba agak teliti membaca Alkitab, maka itu adalah perwakilan dari dunia global ini terhadap Kristus sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab
tidak hanya mau melaporkan Yesus itu hanya sebagai seorang yang mati di kayu salib, kematiannya secara fisik, tetapi dia kematian yang secara jauh di balik fisiknya, yaitu salib yang spiritualitas atau salib yang rohani. Dan semua kematian kalau di perjanjian lama, kematian domba, binatang itu adalah lambang dari murka Allah terhadap dosa, maka darah harus tertumpah. Bahkan Yesaya menyatakan bahwa Yesus sendiri, Mesias itu harus ditempatkan di bawah murka Allah. Dan Pilatus harus melihat ini, saudara-saudara. Pilatus melihat ini, dia harus menarik kesimpulan seharusnya. Dia harus menghakimi Yesus. Sebab itulah pekerjaan dia. Inilah yang Tuhan inginkan kita lakukan, memperhatikan salib Kristus itu ditarik ke dalam diri sendiri. Kita harus membuat penilaian terhadap peristiwa penderitaan Kristus sampai di kayu salib untuk diri kita sendiri. Apa artinya bagi kita? Apakah dia itu Tuhan atau bukan? Apakah dia itu Mesias atau tidak? Itu diserahkan kepada kita untuk menilai melalui peristiwa penderitaan dan salib. Pilatus mendatangi orang-orang banyak dan berkata, tuduhan apa yang kamu bawa terhadap orang ini? Dia bahkan tidak memanggil Yesus atas namanya. Jadi dia tuduhan apa terhadap orang ini? Dia bukan tuduhan apa terhadap Yesus ini, tetapi dia tidak menyebut namanya. Dia berusaha netral. Pertama sekali dia mencoba netral, tetapi karena desakan orang Yahudi, Pilatus semakin terdesak. Dia mau mencoba mengabaikan, tetapi karena ketakutan tekanan orang Yahudi, maka apa yang dia lihat di dalam diri Kristus sendiri, dia tidak mau mengamininya. Oleh karena itu, saudara-saudara, sekali lagi dalam hidup kita ini, dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen, kita harus menilai sendiri sebetulnya Kristus itu atau Yesus itu apa bagi kita. Tarik kesimpulan, kita tidak bisa mengabaikannya. Setiap orang diperhadapkan oleh salib Kristus, mau atau tidak mau, benci atau tidak benci, itulah dari penilaian kita terhadap salib Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tidak cukup hanya menyebut Yesus itu sebagai sahabat kita, tetapi harus juga dengan menjadi raja kita. Artinya dia mempunyai kekuasaan dan otoritas yang tinggi dalam hidup kita. Yesus datang ke dunia ini tidak hanya mau bergaul dan kita, tidak hanya mau menolong kita, tetapi dia juga mau menjadi raja dalam hidup kita. Itulah yang diinginkan Yesus. Sekali lagi itu, saudara-saudara, Pilatus tidak peduli tentang kebenaran. Dia tidak peduli yang memperlakukan dia sebagai kebenaran itu sebagai lelucon bagi dia. Karena di matanya kebenaran adalah kuasa. Yang menentukan hidup dia adalah kuasa. Yang penting memiliki kuasa. Kekuasaan akan menegakkan kebenaran menurut dia. Karenanya hanya kekuatan yang dapat menegakkan apa yang diinginkannya melalui kuasa itu, bukan kebenaran. Oleh karena itu kebenaran bagi dia adalah relatif. Jadi kebenaran Kristus itu bagi dia adalah kebenaran yang relatif. Kebenaran dia adalah kebenaran dirinya sendiri. Kebenaran dirinya sendiri, dia menyatakan Yesus tidak bersalah, tetapi dia takut menyatakan itu, takut dia menegakkan kebenaran itu karena desakan orang banyak. Banyak orang berlaku demikian, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya ingin perhadapkan dengan Matius 27 ayat 54, juga orang Romawi yang berhadapan dengan atau menyaksikan Kristus sendiri. Saya ingin bacakan 27 ayat 54. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ini adalah anak Allah. Orang Romawi
menyatakan ketika menjaga Yesus, orang ini adalah sungguh anak Allah, betul-betul anak Allah. Reaksi yang berbeda antara Pilatus dengan senturion atau kepala pasukan itu. Yang satu sama-sama berakhir kepada ketakutan, yang satu ketakutan karena takjub, yang satu lagi Pilatus ketakutan untuk menyatakan yang kebenaran karena dia takut desakan orang banyak dan kehilangan jabatan. Kebenaran yang demikian adalah kebenaran pada dirinya sendiri, bukan kebenaran dalam Kristus. Kebenaran Kristus adalah bahwa Yesus datang untuk menembus dosa kita. Dan ini meminta kita untuk meneliti dia dan menanggapi dia, apakah dia sebagai Kristus seperti anak Allah, seperti yang dinyatakan senturion, atau seperti yang dinyatakan oleh Pilatus. Itu jawaban ada di tangan kita, di hati kita. Kristus kiranya menguatkan kita. Amin. Allah Bapa kami yang di surga, kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang senantiasa mengasihi kami melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menderita dan mati di kayu salib. Engkau memperhadapkan kami Tuhan. Engkau meminta kami untuk merespon karya penyelamatanmu melalui Yesus Kristus. Apakah kami meresponnya dan menyatakan bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, ataukah kami membenci Dia Tuhan dan menutupi kebenaran itu karena kebenaran kami adalah diri kami sendiri Tuhan? Ampuni kami Tuhan jika itu yang kami lakukan. Ingatkan kami senantiasa dalam hidup kami ini Tuhan, hanya Engkaulah di dalam Kristus Yesus yang menjadi Raja dan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Rapatok mai tadi tangyang atau patai. Alia manamina di Banua Ginjang, saya pinarbadia ma guarmu, saya Roma harajaunmu, saya saut molomoni roham di Banua Tongaon songona di Banua Ginjang. Leo matuhami sadarion hangguluat siapari, saya sama songon panesa. Itu saya dongan nomor dosa. Una kami tugion tu pangunjuna. Alua mahami sian pangaku, ayo na punah harajaun, dohot aku goon. Rode sangapun saliling-liling. Amin. Di pasu-pasu di daerah moti Tuhan de Patamaho. Di sondakon Tuhan de Patama buhina tuho jala asima rohna midaho. Di dopakon Tuhan de Patama buhina tuho jala di parsaur hondamina tutondim.